الفاتحة إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن عمر الشاذلي ومشايخه وتلامذته واتقن عنه وأصولهم وفرهم والمنسبين إليهم جميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحائها وإلى أرواح والدينا مشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين بالرحمة والمغفرة وسكن الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumi sairi salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-qiradu. Al-qiradu lughatan mushtaqqun minal qardi. Qirad itu diambil dari masdar qardu. Apa itu qardu? Wa huwa al-qat'u, memotong. Itu artinya qardu. Makanya gunting bahasa Arabnya apa? Mikrad ya, gunting, alat untuk motong. Jadi diambil dari masdar qardu, memotong. Wa syar'an tauqilu malikin bija'li malihi biyadi akhar liyatajira fihi waribhu mushtarakun bainahuma. Ini qirad tarifnya. Sebelum tak terangkan takrif, rukun dan syarat-syarat, tak kasih surah global dulu, gambaran global. Qirad itu bagi hasil. Nama lainnya mudharabah. Ini istilah mudharabah yang banyak dipakai dalam lembaga-lembaga keuangan syariah modern seperti bank-bank syariah itu menggunakan istilah mudharabah. Jadi mudharabah ya qirad itu. Qirad itu bagi hasil. Maksudnya bagi hasil bagaimana? Begini, ada orang punya modal tapi dia nggak kerja. Ada orang kerja tapi nggak pakai modal, kerjasama. Misal saya punya uang 100 juta. Kalau disimpan gitu aja, ya tidak bakalan beranak. Ya, bisa beranak? Tidak bisa berkembang. Gitu. Nah, jadi kalau uang disimpan gitu aja, tidak berkembang. Uang itu manfaatnya digunakan. Ya, manfaatnya digunakan. Nah, disimpan tidak berkembang. Saya punya uang 100 juta. Cuman mau muter uang ini, mau bisniskan uang ini nggak sempat misalnya, atau nggak bisa, nggak sempat atau nggak bisa atau males, terserah. Pokoknya intinya saya punya uang yang tidak saya jalankan sendiri. Ya apa caranya bisa berkembang? Ya apa? Nyari orang yang pintar kerja, pintar bisnis, dikasih modal ini modal, inti putar uang ini. Nanti keuntungan kita bagi. Berapa persen sesuai kesepakatan. Bisa 50-50, setengah-setengah. Jadi ini uang 100 juta puter, nanti kalau ada keuntungan, nah keuntungan itu misalnya untung 10 juta, ya berarti 5 juta. Inti 5 juta, nah 5 juta separuh-separuh. Kalau untungnya 15 juta, ya berarti 7,5. Bisa separuh-separuh. Atau keuntungannya ente 60% yang kerja, ana yang punya modal 40%, boleh. Atau sebaliknya, ente 40%, ana 60%, atau 70-30, atau 20-80, terserah. Hatta 95 sama 5%, tidak apa-apa, tergantung kesepakatan. Yang jelas keuntungannya harus ditentukan secara persentase. Paham ya gambaran global qirad? Jadi qirad itu ada orang punya modal, punya uang, kepingin berkembang tapi dia tidak jalankan sendiri. Maka solusinya nyari orang yang pintar bisnis. Dikasih modal ini suruh muter yang amanat, bukan hanya pintar, yang amanat ya. Nah, suruh muter, nanti keuntungan dibagi berdua sesuai kesepakatan.
Ini qirat. Dulu awal-awal muamalat kita mengetahui akad yang lain, namanya syirkah. Kalau syirkah ini dua-duanya bawa modal. Nah itu, dua orang sama-sama punya modal, daripada bisnis sendiri-sendiri digabung aja. Digabung menjadi usaha bersama, dua orang sama-sama bawa modal. Yang kerja siapa terserah, bisa dua-duanya sama-sama bekerja atau salah satunya yang bekerja, yang sudah kita bahas. Itu namanya syirkah atau syarikah. Nah itu mirip koperasi kayak gitu. Nah, jadi itu syirkah. Sekarang qirad, ya sekarang qirad, yaitu apa? Bagi hasil. Qirat ini bagi hasil. Saya punya uang, diputer, hasilnya berapa, labanya berapa, dibagi berdua. Jadi saya punya uang tapi nggak kerja, antum yang kerja tapi tidak pakai modal saya itu diputer. Itu. Ini tak kasih modal 100 juta. Ini mumpung menjelang hari raya, ente kulaan sarung, kopiah, pakaian, sendal, jajan-jajan hari raya, ya pokoknya yang kira-kira laris menjelang hari raya. Ini tak kasih modal 1 juta, puterin. Ini tidak pakai modal apa-apa, cuman kerja aja, kulak jual itu aja kerjaannya. Tidak pakai masak, tidak pakai goreng, tidak pakai jahit, tidak. Sekedar kulak jual itu aja kerjaannya. Itu. Habis itu nanti modalnya berapa kemarin? 100 juta. Udah laku barang-barangnya habis itu atau enggak habis? Habis atau enggak habis. Di total sudah hari raya, enggak laku lagi, udah dijual ini atau sulit lakunya lama. Udah kita berhenti aja sampai di sini. Kerjasamanya berhenti sampai di sini. Kerjasama hanya dalam setengah bulan Ramadan aja ya. Itu hanya setengah bulan. Nah, dihitung total. Uang kas ada berapa? Oh, uang kas ada misalnya 80 juta. Sisa barang, stok barang di total, harga wajarnya, harga normalnya, di total berapa? Oh, totalnya 40 juta. 80 tambah 40. 80 tambah 40, total berapa? 120. Modalnya berapa? 100 juta. Berarti keuntungan 20 juta. Ya sudah, berarti ente berhak 10 juta, ini 10 juta. Ya, berhak mendapatkan keuntungan sebanyak 10 juta. Kenapa? Ya tergantung perjanjian gitu. Kalau perjanjiannya separuh, ya, perjanjian separuh, ya udah ente 10 juta, anak 10 juta. Ya akhir kerja setengah bulan dapat 10 juta ya. Nah, itu jadi buruhnya Pak Ude sebulan paling berapa? Ya 4 juta gajinya mungkin ya. Itu perlu ijazah. Ya, perlu ijazah. Kadang sebagiannya perlu ijazah S1 ya. Itu. Lulus jadi babunya Pak Ude, sebulan dibayar 4 juta. Ada tahlilan enggak berani libur. Ada apa enggak berani libur, badan gede. Tapi dipelototi Pak Ude takut ya. Punya ijazah ya, punya ijazah. Ini dagang enggak perlu ijazah. Ya, tidak perlu ijazah. Setengah bulan dapat 10 juta kalau untung. Kalau rugi ya tidak dapat apa-apa ya. Qirat itu begitu. Kalau untung, keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Kalau tidak ada untung, di total tetap 100 juta. Ya sudah, berarti sampai di sini nanti tidak dapat apa-apa. Jazakumullah khair sudah ya. Ini kalau apa? Balik modal saja. Kalau rugi, ya sama. Modal 1 juta diputer-puter salah perhitungan. Totalnya sisanya hanya 80 juta. Ya sudah selesai, berhenti di sini. Saya pemilik modal rugi, ente juga rugi. Rugi tenaga kerja, tanpa dapat bayaran. Jadi tidak dapat bayaran pasti. Kalau ada untung ya dapat keuntungan itu di persentase sesuai kesepakatan. Kalau tidak ada untung, ya tidak dapat apa-apa ente. Rugi sama tidak dapat apa-apa dan tidak wajib mengganti. Kan tadi asalnya modalnya 100 juta, ini sisanya 80 juta. Berarti anak rugi, itu ganti rugi dari 20 juta. Enggak, Qirat tak begitu. Rugi ya sudah rugi. Kalau memang mau berhenti di situ, ya sudah selesai. Sama-sama menanggung kerugian. Pemilik modal uangnya berkurang, amilnya yang kerja setengah bulan tidak dapat bayaran apa-apa. Rugi apa enggak?
rugi. Nah, sama-sama rugi. Ya sudah, itu namanya qirot. Wadih ya. Ini gambaran global qirot. Udah. Apa qirot syar'an? Tarifnya tauqilu malikin bija'li malihi biyadi akhar liyat tajira fihi. Ini takrifnya qirot, yaitu malik, pemilik modal maksudnya. Pemilik modal mewakilkan pada orang lain, berarti ya. Pemilik modal, pemilik uang mewakilkan kepada orang lain bija'li malihi, dengan menjadikan hartanya dia, modalnya dia, biyadi akhar, di tangan orang lain, di kekuasaan orang lain, untuk dibuat apa? Liyat tajir fihi, untuk dibuat dagang, untuk tijarah. Tijarah itu apa? Dulu di bab zakat tijarah sudah dibahas. Apa tijarah? Taklibul mal li gharadir ribhi. Ya, di zakat tijarah diterangkan apa itu tijarah? Taklibul mal li gharadir ribhi, muter uang untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Beli untuk dijual lagi, diputer uangnya, dibuat kulak, jual diputer biar dapat keuntungan. Termasuk tijarah kemarin sewa menyewa ya. Nah, dalam qirot sudah kita pahami, berarti qirot itu berangkat dari taukil. Jadi dalam qirot ini terdapat akad wakalah. Kita sudah belajar bab wakalah kemarinnya. Berarti saya pemilik modal, Haidar misalnya amil pekerjanya. Berarti saya mewakilkan Haidar untuk muter uang saya ini. Jadi saya statusnya muwakil, sekaligus juga disebut malik. Malik, pemilik modal, dan sekaligus muwakil. Ente Haidar wakil, disebut juga amil. Ini wakil disebut juga amil. Jadi akad qirot ini dibangun di atas dasar akad wakalah. Jadi malik, pemilik modal, mewakilkan. Dengan cara apa mewakilkannya? Disertai apa? Bija'li malihi, disertai bija'li, baknya bermakna ma'a. Jadi dengan menjadikan, jadi ada akad namanya taukil. Taukil itu kan, wakalah itu kan akad kan ya. Berarti harus ada akad wakalah di sini. Nah, disertai menjadikan hartanya pada kekuasaan orang lain, itu. Pada kekuasaan orang lain. Uang saya 100 juta tak serahkan pada Haidar. Jadi dijadikan dalam kekuasaannya Haidar. Itu. Untuk diapakan? Liyat tajira fihi, untuk didagangkan. Kemudian waribhu mustarakun bainahuma. Keuntungannya mustarak antara dua orang. Berapa? Sesuai kesepakatan. Dari takrif ini kita ketahui bahwa pekerjaan dalam qirot apa? Nanami sawah. Pekerjaan dalam qirot apa pekerjaan isinya? Isi pekerjaannya dalam qirot apa? Dagang, tijarah. Karena itu tidak boleh qirot pekerjaannya selain tijarah, tidak bisa. Tak kasih modal untuk apa? Nanami sawah. Itu bukan qirot ini. Kasih modal untuk nanami sawah. Kasih modal misalnya untuk kulak kayu dibuat lemari. Nah, buat lemari ini bukan dagang. Kulak kayunya iya tijarah, jualnya lagi ini tijarah. Tapi proses kayu dijadikan lemari, kayu dijadikan bupet, kayu dijadikan pintu, ini bukan tijarah. Paham ya? Itu kulak pisang tijarah, jual lagi tijarah. Tapi pisang mentah diolah jadi gorengan, ini bukan tijarah. Dalam qirot itu kerjaannya hanya tijarah, beli kulak jual, ya itu sudah ya. Nah, itu dalam qirot. Arkanul qirati sittatun, malikun pemilik modal, amilun pekerjanya, malun modalnya, wa amalun pekerjaannya. Apa pekerjaannya tadi? Dagangnya. Waribhun keuntungan, wasighah harus ada sighah. Syartu maliki malil qirat, syarat pemilik harta qirat, pemilik modal. Syarat pemilik modal apa? Syartu maliki malil qirat sihhatu mubasyaratihi ma qarada fihi. Dia harus sah melakukan apa yang dia qiratkan. Dia harus bisa melakukan sendiri apa yang ia qiratkan.
Artinya begini, syaratnya malikul mal itu seandainya dia muter hartanya sendiri sah, bisa, maka dia bisa ngangkat amil kirot. Kenapa? Syaratnya sama dengan akad apa ini? Wakalah. Muwakil syaratnya apa? Sihhatu mubasyaratihi al muwakkal feh. Syaratnya muwakil, orang yang mewakilkan, dia harus bisa melaksanakan sendiri, sah melaksanakan sendiri, muwakkal feh, hal yang diwakilkan, tugas yang diwakilkan. Seandainya dia melakukan sendiri bisa, maka boleh mewakilkan. Oleh karena kirot itu akad wakalah, ya syaratnya seperti itu. Kirot ini untuk dagang. Lah kalau saya pemilik modal ingin ngangkat haidar sebagai amil kirot, ya saya seandainya dagang sendiri bisa apa enggak? Kalau saya dagang sendiri bisa, maka bisa ngangkat amil kirot. Kalau enggak ya enggak bisa. Wadah ya? Sihhatu mubasyaratihi ma qarada fihi. Di catatan kakinya itu kal muwakil, sama persis muwakil. Fayushtaratu fihi ma yushtaratu fihi, itu syaratnya sama. Kemudian syurutu amilil qirat, syarat amil qirat, syarat pekerjanya. Syurutu amil qirat di salah satu ada 3. Pertama, sama seperti wakil. Wakil itu apa? Sihhatu mubasyaratihi li nafsihi, ya. Wakil itu bisa menjadi wakil kalau seandainya dia melakukan untuk diri sendiri sah, maka boleh menjadi wakil. Itu boleh menjadi wakil. Laki-laki ijab nikah bisa, qabul nikah bisa. Jadi wakil ijab atau qabul bisa apa enggak? Bisa. Perempuan ijab nikah atau qabul nikah enggak bisa. Dia jadi wakil bisa? Enggak bisa. Lah, sama seperti wakil. Amil qirat juga begitu. Kan tugasnya untuk dagang. Ini haidar kepingin diangkat jadi amil saya, pekerja saya dalam akad qirat. Lah, pertanyaannya sah apa enggak dia jadi apa? Seandainya kerja sendiri, dagang sendiri sah apa enggak? Oh sah, maka boleh jadi amil. Kalau dia kerja untuk diri sendiri enggak sah, maka enggak boleh jadi amil. Syaratnya sama seperti wakil. Sihhatu mubasyaratit tasarruf, sihhatu mubasyaratit tasarruf al ma'duni fihi, sah untuk melakukan tasarruf yang diizinkan, li nafsihi untuk diri sendiri. Catatan kakinya di bawah, kal wakil, sama seperti wakil, fayushtaratu fihi ma yushtaratu fihi, sama syaratnya sama seperti wakil. Kemudian wata'yinuhu harus ditentukan. Enggak boleh mubham. Misal ini haidar sama mahrus. Itu. Salah satu dari antum berdua tak angkat jadi amil qirat. Salah satu satunya mana yang berminat, enggak sah. Harus ditentukan. Wa ayyastaqilla bil amal. Nah ini syarat yang ketiga, syaratnya amil ini harus mandiri dalam bekerja. Artinya diberi kebebasan mutlak, diberi apa? Kemandirian dalam bekerja. Jadi ketika saya menyerahkan uang 100 juta untuk modal dagang kepada haidar, sudah uang serahkan pada haidar. Udah, serahkan pada haidar, biar haidar yang muter. Jangan apa? Malik ikut campur. Ente kalau kerja mau kulak harus nunggu anak, kulaknya bareng anak. Nanti kalau jual buka toko nunggu anak datang. Jangan buka toko kalau anak belum datang. Ini tidak mandiri namanya. Diawasi tidak apa-apa. Diawasi tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu ngatur. Kulak nunggu anak, jual nunggu anak. Ya. Semuanya nunggu Malik, tidak bebas ini. Tidak bebas. Ini mengurangi kebebasannya ambil. Adapun batasi dagangannya tidak apa-apa. Yang penting jangan mempersulit. Dagangannya khusus pakaian. Terserah pakaian apa saja. Jangan kulak jajan makanan. Kenapa? Resiko kalau tidak laku basi misalnya. Tidak apa-apa. Dibatasi dagangannya khusus pakaian, atau dagangannya khusus sembako, atau dagangannya khusus barang-barang elektronik. Dibatasi kayak gitu tidak apa-apa. Yang penting jangan terlalu mempersempit. Dagangannya misalnya hairnya boleh dagang pisang goreng, nggak boleh ketela goreng, nggak boleh, yang lain nggak boleh ya. Ini terlalu membatasi, ya terlalu membatasi, tidak boleh.
Wa ayyastaqilla bil amal. Jadi harus mandiri. Jangan Malik ikut campur. Sudah pasrahkan sudah, enggak usah ikut campur. Atau Malik nunjuk orang untuk ikut campur. Haidar ini uang 100 juta. Jalankan, dagangkan. Tapi ana nyuruh Mahrus untuk dampingi ente. Untuk dampingi ente, untuk ngontrol ente. Enggak boleh kayak gitu, enggak mandiri akhirnya ambilnya ya. Itu enggak mandiri. Kalau kepingin 2 orang yang ngangkat ambil 2 orang. Sama-sama jadi ambil, bukan ambilnya Haidar, ada orang lain disuruh dampingi untuk ngatur-ngatur. Ndak boleh ini, ndak istiqlal. Fala yasihu syartu amali ghairihi ma'ahu. Itu ndak sah, itu mensyaratkan ada orang lain kerja barengi amil. Tapi bukan amil untuk dampingi amil, untuk ngontrol amil, untuk ngatur-ngatur amil, ndak boleh. Tapi kalau 2 orang diangkat jadi amil tidak masalah. Inti berdua tak angkat jadi amil. Ini modalnya puter. Ya sudah 2 orang berarti amilnya. Itu. Tapi kalau 1 amil, satunya tukang ngatur-ngatur saja, ya tidak boleh. Nah. Syurutu malil qirat. Sekarang syarat modalnya. Syurutu malil qiradi salasah. Ada 3. Syaratnya modal qirat itu ada di 3. Pertama, ayyakuna naqdan khalisan, harus berupa naked yang murni. Apa naked? Emas dan perak. Ada naked kebalikannya ard, selain emas dan perak. Naked ini khusus emas dan perak. Nah, di sini syaratnya harta qirat ayyakuna naqdan khalisan. Itu harus berupa emas atau perak yang murni, tidak boleh campuran. Itu tidak boleh campuran. Catatan kaki di bawah itu aidarohim, berarti uang perak yang sudah dicetak. Audananir, uang emas yang sudah dicetak. Au nahwihima, itu. Atau semisalnya, itu. Atau semisalnya. Fala yasihu ala ardin, tidak boleh berupa ard. Walau fulusan, walaupun mata uang yang terbuat dari tembaga. Fulus ini dulu, zaman dulu ada istilah fulus. Fulus itu uang yang terbuat dari tembaga, ya kayak koin sekarang. 500 rupiah, 1000 rupiah, 200 rupiah kan ada kan ya. Nah, itu namanya fulus. Zaman dulu dipakai itu tembaga itu. Tapi untuk beli barang-barang yang murah, yang sepele. Untuk beli barang-barang yang sepele. Fulus hukumnya tidak sama seperti emas perak zaman dulu. Fulus zaman dulu tidak sama seperti emas dan perak, tidak berlaku riba. Emas perak berlaku riba, fulus tidak berlaku riba. Emas perak bisa jadi modal qirat, fulus nggak bisa. Itu fulus yang ada pada zaman itu, mata uang yang terbuat dari tembaga yang jarang digunakan. Jadi tidak menggantikan posisi emas, tidak menggantikan posisi perak, hanya untuk keperluan-keperluan sepele yang sifatnya remeh. Sifatnya remeh. Jadi mata uang apa ya? Mata uang nomor 2 lah. Jadi sekedar untuk beli barang-barang keperluan tertentu yang murah-murah ya. Tidak sampai menempati posisi emas dan perak. Itu zaman dulu. Oh, berarti fulus yang sekarang ini uang kertas. Sekarang boleh nggak jadi modal qirat? Ulama-ulama muasirin kebanyakan mengatakan boleh. Kenapa? Loh, kan sama aja. Seperti fulus itu ndak. Fulus zaman dulu yang tadi tak terangkan itu hanya untuk beli keperluan-keperluan sepele, tidak sampai menggeser posisi emas dan perak. Tapi uang kertas sekarang kan betul-betul menjadi pengganti emas dan perak, maka bisa modal qirat berupa uang kertas zaman sekarang ini bisa. Jadi syaratnya mal qirat itu ayyakuna naqdan khalisan, itu harus berupa emas perak. Itu emas perak udah cetak, naked itu emas perak yang sudah dicetak jadi mata uang. Makanya di situ fala yasihu ala ardin, tidak sah modal qirat pakai ard. Walau fulusan, walaupun fulus, watibron, itu masih tibron, itu masih emas yang belum dicetak itu. Wahulian, perhiasan, emas atau perak tapi berupa perhiasan, tidak bisa dijadikan modal qirat. Jadi nakdan di sini
apa? Emas, bukan sekedar emas atau perak, tapi emas atau perak yang sudah dicetak menjadi mata uang, itu maksudnya. Makanya yang berupa perhiasan tidak bisa. Wa manfaatan, manfaat, modal kirotnya berupa manfaat, manfaat menempati rumah selama setahun, tidak bisa. Jadi harus berupa nakdan yang khalisan, itu yang murni. Emas atau perak yang campuran tidak sah. Zaman sekarang modal kirot ya uang kertas itu ya. Kemudian syaratnya mal kirot, wa ayyakuna ma'luman jinsan wa qadran wa sifatan, harus maklum. Modal kirot harus maklum, jenisnya apa, rupiah apa dolar, qadran jumlahnya berapa, 100 juta, 200 juta, sifatnya. Nah, sifat kemarin kalau dalam emas perak dinar dirham ada istilah mukasar, sahihnya rodi, jayyid itu. Wa ayyakuna muayyanan biyadil amil. Syarat yang ketiga, syaratnya mal kirot harus ditentukan uang yang ini, bukan salah satu ini wes, ini ada uang 2 koper ini, saya bawa uang 2 koper. Haidar, ente tak angkat jadi amil kirot untuk dagang, ini uangnya, ini salah satu dari 2 koper ini, ambil sendiri aja, sama ini isinya, ini 100 juta, ini 100 juta, ambil aja salah satu, tidak cukup, harus muayyan, yang ini atau yang ini, tidak cukup apa, mubham. Jadi harus muayyan biyadil amil, fala yasihu ala ihdas surrataini walau mutasawiyaini. Itu. Illa in ujina ihdahuma fil majlis, kecuali ditentukan dalam majlis, awalnya mubham, salah satu dari ini wis terserah. Habis itu tentukan, oh yang ini sudah, yang ini. Nah, jadi ketika akad tidak ditentukan, ketika mengucapkan sekot akad tidak ditentukan, tapi selama di majelis belum bisa ditentukan, ada penentuan, boleh. Itu ditentukan di majelis boleh. Kalau pakai dhimma bagaimana? Kan kalimat muayyan, kemarin ada muayyan, kebalikannya fidhimma. Dohirnya muayyan di sini kayak fidhimma tidak boleh ya? Boleh di sini terusannya itu. Wa kadzalika termasuk yang boleh itu. Wa kadzalika law kana ala miqdarin maklum fi dhimmatil malik. Uku jumlah yang maklum tapi dalam dhimmahnya Malik. Haidar, ente tak angkat jadi amil kirot untuk dagang pakaian. Modalnya 100 juta, ada di ana. 100 juta rupiah, enggak ditentukan, fidhimma, boleh apa enggak? Boleh asalkan itu summa uyina fil majlis ya. Awalnya fidhimma, kemudian ditentukan dalam majlis itu. Jadi enggak apa-apa. Jadi imma sejak awal muayyan sah, atau awalnya mubham, kemudian ditakyin ada di majlis, atau awalnya fidhimmah disifati 100 juta rupiah, enggak muayyan, setelah itu ditakyin ada di majlis, boleh itu. Kaangkola contohnya, qaratuka alami ati riyalin fi dhimmati, anak kirat sama ente dengan modal 100 juta, 100 real yang ada pada dhimmah saya. Summa uyinat fil majlis, kemudian ditakyin ada di majlis, sah ini ya, ini sah. La ala manfaatin, modalnya berupa manfaat, tidak boleh anak akad kirat ke ente Haidar, modalnya apa? Hak menempati rumah, manfaat rumah ini, manfaat menempati rumah ini selama setahunnya itu ente dagangkan sudah, bukan rumahnya, tapi manfaatnya rumahnya itu ente sewakan nanti. Kalau dapat hasil ya dibagi dua, ndak sah itu. Ndak bisa modalnya berupa manfaat. Wadainin fi dhimmatil amil au ghairihi, atau modalnya den utang yang ada pada dhimmahnya amil. Haidar, ente kerja pakai modal dari ente 100 juta wis, nanti kalau ada untung kita bagi 2. Enak loh, nggak ngeluarkan modal. Itu ente kerja pakai uang ada di dhimmah ente 100 juta, nanti tak ganti 100 juta. Sementara pakai uang ente aja dulu 100 juta mutero, nanti kalau ada fulus tak kasih ente. Kalau ada keuntungan bagi 2, tak bisa. Ada dhimmahnya amil atau dhimmahnya orang lain. Ada di dhimmahnya orang, tidak bisa juga. Haidar, ente kerja dengan modal 100 juta, mana utang kok ke mahrus, ngambil di mahrus, ada di mahrus ya, ada di dhimmahnya mahrus, utang kok kepada mahrus, nanti
saya ngelunasi 100 juta, 100 juta yang ente pegang diputer, kalau ada keuntungan kita bagi dua ya. Itu enggak bisa. Harus muayyan, dan tidak cukup muayyan tapi harus biadil amil. Jadi modal itu harus ditentukan dan harus berada dalam kekuasaan amil. Serahkan uangnya, ini 100 juta tak angkat jadi amil kirat, dagang pakaian, ini uangnya 100 juta, harus berada dalam kekuasaannya amil. Tidak boleh wes Haidar, ini ada uang 100 juta untuk modal kerja, ente puter, nanti kalau ada keuntungan kita bagi dua 50-50. Mana uangnya? Ndak, biar di saya. Ente kalau pas kula tinggal nilpun ana. Kalau kula tinggal datang, tak kasih langsung. Tapi jangan dibawa uang ini. Ndak sah kirat seperti itu. Uangnya harus diserahkan. Ana ada di rekening ini 100 juta. Ente kalau perlu kula tinggal telepon, tak transfer nanti. Nggak bisa ya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kirat uangnya harus berada dalam kekuasaan ambil. Ndak boleh kayak gitu. Ada 100 juta nang aja. Wis ente kula pergi nanti ke Pasar Turi Surabaya sana nyari pakaian yang murah-murah, cari pakaian sebanyak-banyaknya, nanti nyampe sana kalau kelihatan misalnya sudah ada yang dibeli totalnya berapa juta, berapa puluh juta, berapa ratus juta, telepon ana langsung tak transfer. Nggak bisa kayak gitu itu. Kenapa? Mempersulit amil. Kalau telepon udah diangkat. Pas nonaktif, pas dares, ya misalnya ya, pas di mode pesawat, ya apa? Padahal di sana sudah tokonya mau tutup, lah ribet, ya, ribet bikin masalah. Karena itu uangnya harus diserahkan pada amil, harus berada dalam kekuasaan amil. Biadil amil. Fala yasihul qirat, catatan kaki di bawah. Bisyarti kaunil mal biadi ghairil amil. Tidak sah kalau qirat dengan syarat hartanya berada dalam kekuasaan selain amil. Contohnya kal malik, seperti malik. Liyufiya minhu sama nama shtarahul amil. Liyufiya. Jadi uangnya ada di malik, liyufiya untuk melunasi. Nanti malik yang melunasi berapa harga belanjanya amil belanja habis berapa, malik yang bayari. Tidak boleh kayak gitu, itu tidak sah. Kenapa? Li'annahu qad la yajidu indal haja. Karena bisa jadi ketika dibutuhkan tidak ketemu. Pas perlu ini ada kulaan barang harga bagus murah, pas promo mau bayar, mau dibeli, malik ditelepon tidak bisa, datangi ke rumahnya nggak ada. Lah repot ini. Repot. Nah, karena itu tidak sah kirat kalau hartanya nggak diserahkan pada amil. Harus. Waduh, kalau nanti ya apa resiko ini? Kalau tidak percaya jangan kata amil, kerja dewi. Makanya nyari amil yang amanat, yang kira-kira bisa dipercaya. Jangan ngangkat orang yang nggak bisa dipercaya. Akhirnya kayak gitu tadi. Nyari orang yang amanat. Itu. Udah. Syurutu amalil kirat sekarang. Sekarang syarat pekerjaannya. Syurutu amalil kirat isnan, ada dua syarat pekerjaannya. Kaunuhu tijarah, pekerjaannya harus berupa tijarah. Tijarah apa? Taklibul mal li gharadir ribhi, muter harta benda untuk tujuan mendapat keuntungan. Kula jual ya. Nah, seperti itu. Atau tak kasih modal untuk nyewa hotel di Makkah, nyari harga pas lagi murah, nanti disewakan pada jamaah haji, pada jamaah umroh. Kirat juga itu. Jadi kirat itu ndak harus jual beli, yang penting tijarah, sewa menyewa termasuk tijarah. Haidar, ini orang-orang ini sekarang lagi apa? Seneng-senengnya umroh. Jadi umroh ini rame terus, kesempatan emas ini. Ente cari hotel dengan harga murah, ente sewa udah selama 5 tahun, ini modalnya. Ente sewa selama 5 tahun, nanti disewakan pada jamaah umroh dan jamaah haji, pasti untung ini, prospeknya cerah ini. Nah ini juga sama, bisa kirat seperti itu bisa. Wah deh ya, itu. Yang penting tijarah. Kalau mensyaratkan amal yang bukan tijarah tidak boleh. Contohnya ini, fala yasihu ala syira'i burrin yathanuhu wa yukhbizuhu. Itu. Maka tidak sah kirat untuk beli atau kulak bur gandum. Kulak bur utuh, gandum utuh, kemudian diseleb, dijadikan roti, baru dijual. Tidak sah ini. Kenapa? Kulak gandum terus jualnya lagi, ini tijarah. Lah proses
Menjadikan bur menjadi tepung diseleb dulu, kemudian dijadikan adonan, kemudian dimasak jadi roti. Ini bukan tijaroh. Namanya apa? Hirfah. Itu namanya hirfah, bukan tijaroh. Itu namanya hirfah. Dalam bahasa Arab itu hirfah. Tijaroh itu bukan itu. Tijaroh itu sekedar muter, kulak jual, kulak jual, kulak jual, begitu. Itu tijaroh. Au ghazlin yansijuhu wa yabi'uhu, atau kulak bahannya benang. Itu. Atau bahannya kain. Kulak benang nanti ente tenun jadi kain. Habis itu dijual. Atau ente beli kain dijahit jadi pakaian. Kulak kain dijahit jadi pakaian, nanti bagi hasil. Nggak bisa kayak gitu itu. Ya, itu bukan kirot. Haidar, ente tak kasih modal. Itu. Ente tak kasih modal 100 juta. Untuk apa? Ente kulak kain, cari harga yang murah, yang promo-promo itu. Cari kain itu. Nanti kalau dapat bukan dijual kainnya. Ente jahit jadi pakaian. Koko Haibah dengan merek Al Haidar. Itu tak kasih modal 100 juta, kulak kain, jahitan jadi pakaian, baju koko Al Haidar, merek Al Haidar. Habis itu jualan, hasilnya kita bagi dua. Di akad kirot kayak gini, sah apa enggak? Enggak sah. Kulak kain jual pakaian, ya tijaroh. Tapi merubah kain jadi pakaian, ini hirfah. Enggak sah kalau kirot model seperti itu. Ya, kirot model kayak gitu tidak sah. Kenapa? Ada hirfahnya. Solusinya ya apa biar sah? Terjadi ini ya. Terjadi apa enggak? Terjadi ini di sini. Ini terjadi ya. Itu terjadi. Ya apa solusinya? Tenang dulu. Waduh, enggak sah ini, apa ini? Gampang bisa sah. Kita jelaskan dulu. Alasannya kenapa model kayak gini nggak sah? Beli gandum diseleb dijadikan roti baru dijual, beli kain dijahit jadi pakaian baru dijual, nggak sah. Alasannya apa? Li'annaha a'malun la tusamma tijaratan, karena itu pekerjaan yang tidak disebut tijarah. Disebut apa? Bal hirfah, disebut hirfah. Nah, kalau ini yang terjadi apa? Falau fa'ala dzalik min ghairi syartin lam yafsudil qirat. Itu caranya, jangan disebutkan dalam akad. Jangan disebutkan dalam akad merubah kain jadi pakaian baju koko itu ya. Jangan disebutkan. Wes gini aja, diem-dieman. Ngobrol sebelumnya, sebelum akad ngobrol-ngobrol, ya apa ini? Kayaknya lagi prospek cerai ini. Kulak kain dengan nyari harga yang murah, dijahit jadi baju koko, habis itu dijual. Gitu. Nanti jahitnya gampang, nyari penjahit, ngasih lowongan pekerjaan untuk penjahit-penjahit yang di kampung itu, gitu. Ya apa kayak ini? Iya kayaknya bagus. Tapi ini diakut tak sah katanya. Kalau kirot model begini tak sah. Ya wes, jangan angkat dulu. Kita ngobrol-ngobrol biasa dulu, ngobrol nyantai sambil ngopi. Ayo buat kopi dulu. Sambil ngopi ya, ngobrol-ngobrol santai dulu. Ya Pak. Zen, oh iya zen. Habis ngopi moro zen, pikiran moro zen ya. Habis ngopi langsung ketemu, enak ini zen kayaknya ini. Itu zen. Ya wes, udah kayak gitu ya, cocok ya dengan pemikiran kayak gini. Belum akad ini, baru rencana. Habis itu udah, Haidar, ini uang 100 juta. Ente puter wes, ente tijarahkan. Ente tijarahkan, nanti hasilnya 50-50. Udah terima uang tanpa bahas kula kain dijahit, enggak usah. Pokoknya ente tijarah wis. Ente dagangkan. Dagang apa? Terserah. Pokoknya dagangan ya. Ini dagangan, nanti hasilnya dibagi dua. Habis itu setelah nerima modal, Haidar kulak kain dijahitkan ke penjahit-penjahit kampung, habis itu dijual. Enggak apa-apa kayak gitu. Tapi tanpa disebutkan dalam akad. Ya,
Nah, jadi itu yang batal itu kalau tadi ala syiroi, ala berarti syarat, ala menunjukkan syarat kan tadi fala yasihu ala syiroi burrin, berarti ada perjanjian ketika akad. Caranya ya ini falau fa'ala dzalika min ghairi syartin, yaitu dilakukan kulak kain dijahit jadi baju koko habis itu dijual dalam bentuk pakaian, ya lakukan tanpa ada syarat dalam akad, tanpa ada perjanjian seperti itu dalam akad. Kalau kayak gitu bagaimana hukumnya? Lam yafsudil qirad, itu ndak batal kiratnya, cuman wa ujratuhu alal malik in adina lahu, jahitnya ini ya perlu dapat ongkos, jahitnya ongkos, yang nanggung ongkos jahitnya siapa? Malik kalau ngidini. Wadah ya itu. Kemudian syaratnya lagi wa alla yudayyiqahu 'alal amil. Syaratnya amal pertama itu harus berupa tijarah. Kedua, jangan mempersulit, jangan mempersempit amil. Wa alla yudayyiqahu, yudayyiqal amal 'alal amil. Jadi pekerjaan amil jangan dipersulit. Ya apa contohnya mempersulit? Catatan kaki di bawah itu. Fala yasihu ala syira'i mata'in muayyan. Enggak sah akad qirat, tapi dengan catatan inti hanya boleh kulak pisang goreng habis itu jual. Selain itu tidak boleh. Ketela goreng nggak boleh, apa goreng nggak boleh, khusus pisang goreng. Ente hanya boleh kulak misalnya HP yang tipe ini, merek ini, ya sulit, ya dikasih kebebasan aja. Kalau kulak HP gitu aja, terserah merek apa, tipe apa, enak. Tapi kalau ditentukan itu, atau nau yang nadir, au nauin nadir, itu ndak sah itu. Au muamalati syaksin muayyan, Haidar ente tak kasih modal untuk qirat. Tapi kalau kula harus ke Pak Mukromin. Selain itu tidak boleh. Misalnya tidak boleh ya, itu mempersulit. Tidak selalu ada stoknya, ya, nggak selalu ada stoknya. Dikasih kebebasan, kula kemana saja. Itu diutamakan ke Pak Mukromin misalnya, tidak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi khusus kalau kula harus ke Pak Mukromin. Ke lainnya nggak boleh. Dasar ini ya, mempersulit amil itu. Au muamalat sahsimayan itu nggak boleh. Wala in aqad, nggak boleh dibatasi waktu. Nggak boleh dibatasi waktu. Nah, udah ini syaratnya amal qirat. Sekarang syurutu ribhil qirat. Ya, syurutu ribhil qirat, syarat keuntungannya. Syurutu ribhil qirat islan. Ada dua. Kaunuhu lahuma. Harus dibagi dua. Enggak boleh Haidar ini tak kasih modal 1 juta, ente putar. Keuntungannya hanya milik saya. Keuntungannya hanya untuk ente. Tak sah ini. Qirat itu ribihnya harus lahuma. Milik berdua. Itu milik berdua. Fala yasihu, catat kaki di bawah, ala anna ribha kullahu li ahadima. Tidak boleh keuntungan hanya untuk ente atau untuk anak, tidak sah. Ka'angkola wali kullu ribhi, semua untung untuk saya. Awalaka kullu ribhi, semua untung untuk ente, tidak sah ini. Begitu juga kan syaratnya keuntungan hanya untuk dua orang, Malik dan Amil. Tidak boleh juga memasukkan ketiga. Ente ini Haidar uang 100 juta. Ente putar, kita kirot. Nanti kalau untung 40% untuk ente, 40% untuk anak, 80% kan? Sisa 20%. Nah, itu. 20%-nya untuk mahrus. Siapa mahrus ini? Bukan Malik, bukan Ambil. Kok ikut-ikut dapat keuntungan? Tidak sah itu ya. Enggak sah. Itu wala ini termasuk enggak sah catatan kaki. Wala ala anna li ghairihima minhu minar ribhi syai'an. Itu tidak boleh juga. Ada orang ketiga yang dijanjikan mendapatkan keuntungan. Tidak sah itu. Kecuali kalau budak, tidak apa-apa. Syurutu ribhil qirat, syaratnya ribhil qirat dua, tadi itu kaunuh lauma. Yang kedua, wa ayyusyrata lil amili minhu minar ribhi juz'un ma'lumun minhu minar ribhi bil juz'iyah, dengan persentase. Harus ada pensyaratan jatah keuntungan bagi amil yang maklum. Maklumnya dengan persentase, bukan dengan nominal. Bukan dengan nominal tapi dengan persentase. Itu persentase. Ini jadi qirat itu harus labanya untuk berdua. Kedua,
Wa ayyusrata lil amil, harus ada syarat lil amil minhu juz'un maklumun minhu bil juz'iyah, harus disyaratkan amil memiliki jatah dari keuntungan yang mana jatahnya maklum, maklumnya bil juz'iyah dengan prosentase, bukan dengan nominal. Prosentase dari mana? Dari modal apa dari laba? Prosentase dari modal apa dari laba? Dari laba, bukan dari modal. Haidar, ini uang 100 juta kita kirot, ente puter uang ini. Nanti kalau untung ente dapat 50% dari keuntungan. Lah itu 50% dari keuntungan. Berapa nominalnya 50%? Tidak mesti ya. Kalau 10 juta berarti 50%-nya 5 juta. Kalau 70 juta berarti 35 juta, dan demikian seterusnya. Kalau 1 juta ya 500.000. Jadi nominalnya nggak ditentukan. Yang ditentukan apa? Persentase. Persentase dari mana? Dari laba, bukan dari modal. Nah, itu persentase dari laba, bukan dari modal. Itu contohnya. Catat kaki di bawah. Kanisfihi, ente dapat setengahnya dari laba. Au sulusihi, nisfihi ay nisfir ribhi, sulusihi ay sulusir ribhi. Fala yasihu bi syarti ribhi sinfin muayyanin lahu. Itu ente dagangkan ini, ente dagangkan untuk kulak pakaian sama sembako. Nanti kalau ada keuntungan, ente dapat jatah keuntungan khusus yang dari sembako. Pakaian enggak boleh ini. Ini mensyaratkan keuntungan dari apa? Macam dagangan tertentu tidak sah. Au bisarti qadrin muayyan, atau nominalnya ditentukan. Kasrotin tidak sah. Ini uang 100 juta kita kirot, ente puter. Nanti kalau ada keuntungan, ente tak kasih 5 juta. Tidak sah ini. Kenapa? Bisa jadi keuntungannya tidak nyampe 5 juta. Atau tidak ada keuntungan sama sekali. Tidak boleh. Ditentukan nominal nggak boleh. Ditentukan nominal tidak boleh. Yang boleh itu harus maklum bil juz'iyah. Maklum dengan prosentase. Dari sini bisa kita lihat kirot-kirot yang banyak terjadi di lembaga-lembaga keuangan yang mengatasnamakan diri sebagai syariah. Itu beberapa nggak pas. Kenapa? Di antara mereka kirot, katanya mereka mudharabah, labanya ditentukan pakai persentase, tapi persentase dari modal, bukan dari keuntungan. Nabungo di bank saya, bank syariah ini catnya hijau. Ya, catnya hijau ini, nggak biru. Kalau biru Yahudi, kalau hijau Islam. Ya, pegawainya pakai jilbab. Nabungo. Nanti setiap bulan tak kasih keuntungan 5% dari jumlah tabungan ente. Kalau ente nabungnya 100 juta, per bulan dapat 5%, 5 juta misalnya. 5 juta. Loh, kok begitu? Ini kan riba. Enggak, ini mudharabah katanya. Mudharabah. Cocok dengan yang kita pelajari tadi? Enggak cocok. Kenapa? Labanya diambil persentase dari modal, padahal kirot itu labanya persentase dari keuntungan. Jadi yang didapatkan oleh amil itu persentase dari keuntungan. Dapat untung ya dapat. Kalau ada ribih ya dia dapat bayaran. Tidak ada ribih tidak dapat bayaran. Tapi kalau nabung di bank yang model katanya syariah tadi itu, uangnya kan diputar sama banknya, nggak ada urusan banknya untung, rugi, untung besar, untung kecil. Ente hanya dapat persentase dari modal, bukan dari keuntungan. Jadi keuntungan besar kecil, untung tidak untung, rugi atau enggak, ente tetap dapat ya segitu, itu sudah persentase dari modal. Kirot ini, kirot jadi-jadian. Ya, kirot jadi-jadian ya. Itu tidak pas. Kirot itu persentase dari keuntungan, bukan dari modal. Udah. Syartu siqatil kirot, syarat siqatnya kirot. Syartu siqatil kirot, syartu siqatil be. Apa? Ya sudah kemarin itu. Ya.
Sama seperti syarat sihhatnya B. Makanya penting memahami syarat sihhat B itu. Kenapa? Semua kata-kata di belakangnya nanti itu syaratnya syartu sihhatil B. Terus balik-balik kayak gitu. Hatta di nikah nanti begitu ya. Karena itu penting memahami syarat sihhat B. Udah suratul qirat. Suratul qirat yang antum paham dari tadi bahas surah qirat ya. Nah itu. Suratul qirat ayyakula Zaidun li Amrin. Zaid ngomong pada Amr, qaratuka, kita akad qirat. Saya ngangkat kamu jadi amil qirat fi hadhil alfid dinar, dengan modal 1000 dinar ini. Muayyan berarti 1000 dinarnya ya. Ala anna ribha bainana, keuntungannya antara kita. Kalau kalimatnya seperti ini, ala anna ribha bainana, berarti setengah-setengah. 50-50. Kalau kalimat seperti itu langsung mengarah ke 50-50. Keuntungannya antara kita berdua. Artinya 50-50%. Kalau kepingin 60-40 ya sebutkan keuntungannya inti 60 anak 40 atau inti 40 anak 60 itu. Fayaqulu Amrun, Amr jawab qabiltu. Nah, ini surahnya qirat. Wadih. Nah, ini duit pombe mangke hasilnya bagi dua. Ingun atau mbak iki ingun mangke hasilnya bagi dua. Duduk qirat, ngingu itu tijarah tak ngingu. Ngingu duduk ngingu duduk tijarah. Ngingu tijarah apa duduk? Kan bisa dibalik. Ngingu tijarah apa duduk? Ya wis, mangi kok mari. Ya mangi kula kain dijahit didol. Jahit tijarah apa duduk? Fasid. Qirate fasid. Itu. Jadi ngingun lah, ngingun bukan tijarah. Berarti ada pensyaratan amal yang bukan tijarah, batal. Itu. Batal, qiratnya apa? Batal. Cara nih ya tadi sudah dijelaskan solusinya ya. Itu. Ada lagi? Apa? Sudah. Istirahat dulu sebentar. Ya, kita lanjut. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.